Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alzafira Adinda dari kelas 1BD3 dengan nomor urut absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah riba saya yang berjudul Praktik Riba pada Aplikasi Belanja Online. Baik, pembahasan saya di sini yang pertama adalah definisi riba menurut syariat Islam. Riba menurut syariat Islam adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Riba sangat dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Maka kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menjauhi riba dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang maju dan modern, riba tetap saja terjadi dan dilakukan di berbagai kegiatan, terutama dalam hal jual beli. Yang kedua yaitu hukum riba dalam Islam. Hukum menjauhi riba dalam Islam sudah tercantum dalam dalil Al-Quran pada Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dari dalil Al-Quran tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah sangat melarang segala macam bentuk riba dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, orang-orang yang memakan harta hasil riba adalah orang-orang yang merugi di akhirat dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya yaitu masuk ke topik pembahasan utama, bentuk praktik riba dalam aplikasi belanja online. Di sini saya hanya membahas mengenai sistem pay later dan sistem cashback. Yang pertama, praktik riba dalam sistem pay later. Sistem pay later atau yang disebut sistem bayar nanti ini adalah sebuah bentuk transaksi jual beli online yang dimana konsumennya diberi opsi untuk melakukan pembelian segera, tetapi melakukan pembayarannya nanti dalam jangka waktu tertentu. Sistem pay later ini seringkali dan sudah banyak disediakan di platform dan aplikasi belanja online di Indonesia. Contohnya pada aplikasi Shopee dengan nama Shopee Pay Later. Sistem ini sering diiklankan untuk meyakinkan konsumennya, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli sesuatu yang diinginkan, tetapi memiliki kepercayaan bahwa mereka akan dapat membayar di masa mendatang sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkannya. Nah, sistem pay later ini dapat dianggap riba apabila terdapat unsur bunga dan biaya tambahan yang dikenakan atas keterlambatan konsumen dan pembayaran barangnya. Dan ini tentunya sangat merugikan konsumen karena membayar lebih dari jumlah asli yang harus dibayarkan. Contoh kasusnya yaitu Ali ingin membeli emas dari sebuah toko online yang menyediakan fasilitas pay later. Ali memilih untuk membeli emas seberat 10 gram dengan harga 10 juta. Toko online tersebut menawarkan fasilitas pay later dengan ketentuan pembayaran dalam waktu 6 bulan. Ali setuju untuk membayar dengan sistem pay later tersebut, di mana setiap bulan dia harus membayar 1.750.000 yang totalnya menjadi 10.500.000 setelah 6 bulan. Tambahan 500.000 ini adalah biaya layanan yang dikenakan oleh toko. Nah, dari kasus di atas, identifikasi riba yang ditemukan adalah adanya biaya tambahan sebesar 500.000, yang dimana biaya tambahan ini adalah bentuk riba nasiah, karena tambahan ini dibebankan atas dasar penundaan pembayaran selama 6 bulan. Dan cara seperti ini diharamkan dalam Islam. Dalam hukum Islam, emas termasuk dalam kategori yang ribawi, yang harus ditransaksikan secara tunai jika dijual belikan. Penundaan pembayaran ini baik dengan bunga ataupun tanpa bunga dalam transaksi emas dianggap sebagai riba. Ini karena emas harus dibayar penuh dan langsung dalam transaksi untuk menghindari unsur riba. Nah, solusi dalam kasus ini adalah sebaiknya Ali melakukan transaksi emas secara tunai tanpa penundaan pembayaran pada sistem pay later untuk menghindari riba. Yang selanjutnya yaitu praktik riba pada sistem cashback. Selain pay later, dalam aplikasi belanja online ada cashback atau disebut hadiah uang tunai dalam pembelian barang. Cashback dapat berlaku pada barang tertentu yang dibeli secara online melalui platform belanja online. Cashback ini dapat berupa barang bahkan uang tunai. Beberapa ulama berpendapat bahwa sistem cashback ini termasuk praktik riba dan haram diterapkan. Dalam Islam, cashback dapat dikatakan riba apabila mengandung unsur-unsur seperti dikaitkan dengan pinjaman atau hutang dan adanya pengembalian yang tidak sah. Hal ini terjadi apabila cashback itu berasal dari sumber yang tidak sah atau dilarang dalam Islam, seperti perjudian atau transaksi yang mengandung unsur haram, maka ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pendapat terkuat mengatakan bahwa cashback ini dibolehkan, karena hak ini dapat ditakrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih yang dikenal dengan mud ajwah wa dirham di dirham, yang artinya 1 mud kurma ajwa ditambah 1 dirham ditukar dengan 2 dirham.
seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli. Contoh kasus di sini, adanya sebuah iklan yang mengatakan beli rumah 1 miliar dengan cara angsuran, Anda akan mendapatkan hadiah uang tunai 100 juta rupiah. Menurut syariat Islam, yaitu Dr. Khalid Al-Muslih dalam tesisnya, ia mengharamkan transaksi ini akan mengkategorikannya dalam riba, karena yang sesungguhnya yang terjadi adalah menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah dengan 1 miliar rupiah. Maka menukar 100 juta rupiah dengan 1 miliar rupiah merupakan riba fadl, yaitu menukar mata uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Karena terkadang bisa saja 100 juta rupiah itu diterima secara tunai dan 1 miliar rupiah dibayarkan dengan cicilan. Maka yang terjadi adalah riba nasi'ah, yaitu menukarkan uang disyaratkan serah terima fisiknya tunai, maka terjadilah riba. Selanjutnya, pengaruh adanya riba dalam aplikasi belanja online terhadap konsumennya. Adanya unsur riba pada praktik transaksi di platform belanja online tentunya sangat mempengaruhi keadaan konsumen. Keuntungannya tentu saja sistem-sistem seperti pay later dan cashback ini sangat menggiurkan pelanggan dan mempermudah membeli sesuatu walaupun kita tidak memiliki dana yang cukup saat menginginkan barang tersebut. Pengaruh buruknya yaitu dapat mengganggu finansial konsumen karena adanya bunga yang tinggi jika terjadi keterlambatan, sehingga juga berdampak pada psikologis konsumen yang akan sulit jika seandainya pembayarannya belum dapat dilakukan pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan. Sistem ini juga dapat membuat konsumen menjadi konsumerisme atau konsumsi yang berlebihan, karena sistem cashback dapat mendorong konsumen untuk berbelanja lebih banyak lagi agar mendapatkan pengembalian dana dan mendapatkan hadiah. Nah, bagaimana sistem pay later dan cashback ini menurut pandangan saya? Menurut pandangan saya, sistem pay later ini boleh saja dilakukan apabila tidak mengandung unsur riba di dalam penerapannya dan tidak adanya unsur-unsur terlarang seperti adanya biaya tambahan jika telat membayar dan adanya hal lain yang dianggap haram dalam Islam. Begitupun dengan sistem cashback. Sebagaimana pendapat terkuat, sistem cashback ini boleh saja dilakukan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur riba ataupun berasal dari hal-hal yang diharamkan seperti aplikasi game judi online dan hal lain yang diharamkan dalam Islam. Namun, akan lebih baik jika kita tidak menggunakan bentuk-bentuk dari sistem tersebut dalam aplikasi belanja online untuk menjaga diri dari perbuatan riba. Sebaiknya kita tetap berbelanja sesuai sistem yang normal atau yang biasa kita gunakan saja. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini adalah berdasarkan materi yang telah dipaparkan, kita mengetahui bahwa riba sangatlah dilarang, bahkan diharamkan penerapannya baik itu dalam jual beli ataupun kegiatan lainnya. Dengan adanya unsur riba dalam platform jual beli online, masyarakat mestinya harus lebih bijak dan mengetahui apa saja dampak dan hukum riba yang diterapkan dalam sistem seperti pay later yang melibatkan bunga atau biaya tambahan yang melebihi harga aslinya. Meskipun tergiur akan prinsipnya, sebaiknya konsumen lebih berpikir ulang jika ingin menggunakan sistem transaksi tersebut, karena sudah sangat banyak masyarakat yang suka menggunakan sistem pembayaran tersebut dalam bertransaksi, terutama dalam aplikasi belanja online. Sarannya yang dapat diberikan penulis terhadap pembaca dan pendengar adalah sebaiknya kita harus lebih bijak dalam menggunakan aplikasi belanja online dan mencari tahu bagaimana cara kerja dari sistem-sistem yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Apakah itu menguntungkan atau merugikan diri kita sendiri? Sebagai seorang mahasiswa, mari lebih bijak dalam menentukan pilihan kita agar selalu menjauhi larangan Allah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.